Secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI itu. Dan meskipun hasilnya belum memuaskan, tapi sekali lagi saya titip secara pribadi, ini PSI jangan ditinggal. Di luar perkiraan, perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI melonjak secara drastis. Dalam sepekan terakhir, jumlah suara legislatif PSI dari data Komisi Pemilihan Umum jadi perbincangan masyarakat. Lantaran angkanya tiba-tiba melonjak menjadi 3%. Politisi Partai Solidaritas Indonesia Ade Armando merespon soal anomali perolehan suara partainya. Ade menyebut tidak ada campur tangan Presiden Joko Widodo dalam rekapitulasi suara di real count KPU RI. Ade mengklaim apabila ada campur tangan Presiden Jokowi, seharusnya kenaikan suara PSI sudah melonjak dari awal rekapitulasi. Kalau memang Pak Jokowi itu cawe-cawe interfere, ya kenapa sekarang ya? Kenapa angkanya itu masih 3,13 ya? Kalau memang udah mau cawe-cawe, mau intervensi, ya dari awal dong. Dia kan punya, orang menganggap dia punya otoritas yang sangat tinggi kan. Jadi dia katakan kalau sayang anak, kenapa dibikin anaknya pusing dulu ya, sampai nggak naik-naik ya, baru sampai sekarang jadinya, sekarang pun masih 3,13. Kalau Jokowinya sayang anak, dalam artian bersikap diskriminatif gitu ya, ya udah dari awal dong, ngapain nunggu sampai sekarang ya. Jadi buat saya itu bullshit lah ya, tuduhan-tuduhan semacam itu, operasi sayang anak tuh mengada-ada. Dan saya rasa ini memang konstan bahwa ada begitu banyak pihak yang takut ya PSI bisa lolos ke parlemen ya. Juru bicara tim pemenangan Ganjar Mahfud yang juga politisi PDI Perjuangan, Ciko Hakim menduga ada upaya penggelembungan suara di balik meroketnya suara PSI di Sirekap KPU. Ciko minta agar setiap unsur terus mengawal proses penghitungan suara agar kecurangan tak terjadi. Lonjakan suara dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ini kita lihat dalam beberapa hari terakhir sangat tidak masuk akal, dengan lonjakan bisa sampai ratusan ribu hanya dalam beberapa jam, dan juga kenaikan dalam presentasi pencapaian suara yang sudah melampaui 3%, walaupun sebelumnya masih jauh di bawah 3%. Komisi Pemilihan Umum KPU RI memberi jawaban soal lonjakan suara PSI berdasarkan hasil hitung sementara suara legislatif DPR yang dianggap janggal. Komisioner KPU Idam Holik menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan berdasarkan rekapitulasi resmi KPU. Idam juga menambahkan KPU masih melakukan rekapitulasi berjenjang dan saat ini sudah berada di tingkat kabupaten kota. Kami belum mengerti yang dimaksud dengan lonjakan tersebut itu lonjakan apa. Yang jelas Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu adalah berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut. Di aplikasi Sirekap milik KPU, hingga Senin 4 Maret pukul 9:45 waktu Indonesia Barat, dengan suara masuk 65,84%. Suara PSI, partai yang diketuai oleh putra bungsu Presiden Joko Widodo ini memperoleh 3,13%. Angka ini sedikit lagi ke angka 4%. Syarat minimal parpol duduk di kursi DPR di Senayan. Jika tren lonjakan ini konsisten terjadi, dengan lebih dari sepertiga data belum terhitung, peluang PSI melenggang ke Senayan terbuka. Meski demikian, hingga saat ini KPU masih melakukan rekapitulasi berjenjang. Pengumuman resmi hasil pemilu 2024 akan dilakukan pada 20 Maret mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Sudah bergabung bersama kita sore hari ini di Rumah Pemilu ada Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jerry Sumampa untuk membahas
dalam tanda kutip lonjakan suara PSI dalam beberapa jam ini. Bang Jerry, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung di Rumah Pemilu. Bang Jerry, bolehkah Anda jelaskan secara singkat begitu kenapa ini harus kita anggap tidak wajar kenaikan secara drastis dalam tanda kutip PSI? Dan berapa sebenarnya suara yang dinilai lebih wajar kalau ada kenaikan begitu? Bang Jerry? Ya, ya sudah dengar ya. Jadi ketidakwajaran perolehan suara PSI memang sudah nampak dalam beberapa rekapitulasi yang dilakukan di tingkat TPS, kemudian kecamatan dan sekarang kabupaten ya, khususnya tentu di kecamatan. Nah, tapi begini, mungkin sebelumnya memang awalnya kan ada cerita tentang PSI akan didongkrak 4% ya. Ini cerita Andi Wijayanto yang dikatakan oleh Presiden Jokowi ketika itu. Di samping tentu ada beberapa yang lain ya. Pertama menggembosi suara PDIP, kemudian menaikkan suara PSI dan mengupayakan supaya PSI itu lolos di parlemen dalam pemilu kali ini. Nah, lalu yang kedua menurut saya ada hasil quick count yang mematok suara PSI itu hanya 2,6%, 2,7 ya. Jadi cerita-cerita seperti itu kemudian mengerucut di proses rekapitulasi suara yang berlangsung di tingkat kecamatan khususnya ya. Dan kita bisa melihat ya di beberapa TPS yang di-upload oleh banyak teman di media sosial memperlihatkan memang ada ketidakwajaran ya, karena ada beberapa TPS yang PSI kosong tiba-tiba jadi lebih banyak gitu ya. Ada yang cuma 3 jadi 32 dan seterusnya. Dan persentasi kenaikan suara ini menjadi tidak wajar karena misalnya di beberapa ada TPS yang PSI mendapatkan 70 suara sendiri ya. Sementara kan hanya maksimal 300 suara. Jadi itu saja sudah lebih dari berapa persen ya. Dan kalau lihat realitasnya di mana PSI-nya sendiri di daerah-daerah tertentu memang basisnya belum kuat, itu agak sulit membayangkan dia dapat persentase suara di TPS itu besar ya. Jadi ini mungkin yang seperti membuat kemudian dikatakan oleh politisi PPP begitu ya? Ya, seperti yang dikatakan oleh politisi P3 ya, Romi ya, bahwa memang beberapa TPS itu ada kenaikan suara yang tidak wajar ya, karena persentasenya itu menjadi sangat tinggi gitu. Nah, yang berikut begini Mas, kita tahu sudah banyak kritik terhadap rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dia pernah berhenti. Lalu di beberapa tempat itu bermasalah gitu ya. Nah teorinya kan sebetulnya rekapitulasi itu tidak boleh berhenti. Karena kalau berhenti rekapitulasinya ada kemungkinan peluang untuk terjadinya manipulasi. Dan kabar tentang ini makin kuat ya setelah kita melihat hasil PSI itu naik sekarang ini menjadi sekitar 3,3% ya. Artinya sedikit lagi dia akan mencapai 4% parliamentary threshold sebagaimana isu yang sejak awal sudah muncul gitu. Jadi memang ini mencurigakan. Ini mencurigakan. Ya, Bang Jerry. Ya. Ya, gimana? Ya, maaf saya potong. Tadi kalau Anda sempat juga membahas soal quick count, di mana quick count itu rata-rata menaruh PSI di 2,6 hingga 2,7%, sementara real count atau setidaknya sirekap gitu ya, quick countnya KPU ini memposisikan sekarang PSI di 3,13%. Itu tidak wajar ya? Iya, saya kira itu nggak wajar karena kalau lihat quick count ya, kalau data itu sudah di sekitar 70-an% sampai 80-an%, sebetulnya itu sudah relatif stabil ya. Dia sudah relatif stabil. Nah, sekarang kan real count-nya KPU itu sudah 70-an% ya. Sehingga sebetulnya kenaikan kenaikan yang dialami oleh PSI dari sisi mekanisme quick count itu memang menjadi tidak wajar ya. Tapi
ini terkonfirmasi dengan banyak hal yang tadi saya kemukakan ya. Ada planning sejak awal untuk membawa PSI ke parlemen, lalu rekapitulasi di tingkat kecamatan dan TPS itu juga banyak yang tersendat-sendat. Sampai sekarang kan di beberapa kecamatan itu belum selesai rekapitulasinya. Padahal di daerah-daerah tertentu di kabupaten kota itu rekapitulasi sudah selesai. Nah, saya cek juga ke teman-teman yang ada di lapangan ya, beberapa kota ya, atau beberapa kabupaten kota, perolehan suara PSI itu tidak signifikan. Ya, jadi apa ya, memang kenaikan ini agak aneh dan membuat kita makin curiga terhadap manipulasi rekapitulasi yang berlangsung sekarang ini ya. Nah, kalau memang begini Mas. Apa yang seharusnya kemudian dilakukan KPU, Bang Jerry? Apalagi khususnya terkait dengan Sirekap yang kita juga mendapatkan informasi ada beberapa TPS gitu ya, yang dilaporkan ada data yang terbalik. Misalnya PSI memperoleh 50 suara begitu ya, suara sah. Kemudian suara tidak sahnya 1 misalnya. Tapi ternyata di formulir model C hasilnya itu terbalik begitu. Jadi ada kesalahan sistem bisa dibilang ataupun human error yang menginput itu. Apakah ini kemungkinan yang bisa menjadi latar belakang dalam tanda kutip melonjaknya suara PSI? Ya, bisa jadi gitu ya, bisa jadi ya. Karena kan begini, Ketua KPU sudah mengatakan memang kan Sirekap itu mereka kunci ya. Jadi setelah data diupload itu terkunci, lalu orang yang mengupload itu tidak bisa lagi memperbaiki. Saya kira dari sisi teori itu betul untuk menjaga keamanan yang hasil upload yang pertama ya. Nah, cuma kalau berdasarkan pengalaman verifikasi faktual partai politik yang lalu, sebetulnya kan yang terjadi itu juga begitu. Nah, data diupload dari tingkat bawah kabupaten kota ke Sipol. Tapi setelah diupload itu, mereka nggak bisa memperbaiki kalau kemudian ada terjadi kesalahan. Yang terjadi waktu itu, dan banyak kesaksian dari teman-teman di daerah itu adalah ketika mereka upload, mereka nggak bisa rubah. Dan ketika data itu turun lagi, data itu sudah berubah. Ya. Data itu sudah berubah, karena masuk dalam sistem gitu ya. Nah, saya kira sejak awal kita nggak percaya dengan sistem KPU ini, karena apa? Karena mereka bisa rubah itu, adminnya itu bisa rubah. Dan saya kira kita buktikan dalam rekapitulasi partai politik itu, data yang diupload oleh KPU Kabupaten Kota, itu kemudian berubah. Dirubah oleh admin ya, kita nggak tahu adminnya di mana, dirubah oleh admin, ketika dia turun lagi sudah berubah. Ada partai yang MS, ada yang TMS, kemudian menjadi MS. Jadi saya kira pola yang sama itu sekarang terjadi dengan rekapitulasi suara ya. Jadi yang diupload oleh teman-teman dari bawah itu betul, tapi kemudian adminnya melakukan perubahan terhadap itu. Dan sudah banyak kesaksian, misalnya di Bekasi itu juga ada yang memberi kesaksian bahwa mereka bisa rubah-rubah hasil yang diupload itu, dan ketika diturunkan itu yang mengupload tidak bisa rubah lagi, gitu ya, karena passwordnya hanya dimiliki oleh ketua. Gitu. Jadi permainan seperti ini memang sesuatu yang sudah faktual terjadi di lapangan ya. Nah, menurut saya penggelembungan suara PSI juga mungkin terjadi lewat mekanisme ini, lewat mekanisme seperti sekarang ini ya. Jadi di Sirekapnya itu bertambah antara data manual dengan data data rekap KPU itu berbeda. Ada yang ditambahi 10 gitu ya, dari 2 menjadi 32 gitu ya. Jadi yang begitu-begitu. Di samping itu begini, juga ada suara-suara dari partai bagi pihak-pihak yang kemudian merasa dirugikan, apa yang kemudian harus dilakukan ataupun dipersiapkan untuk membuktikan ini semua? Terakhir, Bang Jerry. Nah, ini yang repot ya, karena kan begini Mas, yang faktanya sekarang yang punya data semuanya itu hanya KPU, ya Bawaslu, dan mungkin partai tertentu di beberapa daerah. Tidak semua partai punya data di semua daerah. Apalagi partai itu seringkali juga tidak, saksi partai seringkali juga tidak mencatat hasil perolehan partai lain. Ya, sehingga memang agak sulit ya. Karena itu sebetulnya dengan polemik seperti sekarang ini, kita mengharapkan atau kita bisa mengawal atau meminta supaya Bawaslu yang punya data itu mengeluarkan datanya untuk di-challenge dengan data yang dimiliki oleh KPU yang sekarang sedang dalam tahapan rekapitulasi. Nah, saya kira memang hanya 2 lembaga ini sekarang yang relatif punya data keseluruhan ya. Karena saya nggak yakin ya partai-partai itu saksinya
punya data di TPS itu dari semua partai politik ya. Biasanya mereka hanya mencatat perolehan partainya gitu ya. Dan ini menjadi kelemahan untuk melakukan advokasi tentang data ini. Tetapi saya kira kesaksian dari kelompok masyarakat dan petugas yang muncul di media sosial sekarang gitu ya, dan itu memberi catatan real ya tentang perolehan di TPS masing-masing, itu bisa menjadi catatan untuk men-challenge ya, apakah betul datanya memang seperti itu atau dilakukan perubahan sebagaimana yang sekarang mungkin muncul di data-data rekapitulasi. Harus ada keberanian juga tadi ya, kalau kata Bang Jerry dari Bawaslu sebagai pengawas yang kemudian tentunya ini memiliki peran penting dalam penghitungan suara rekapitulasi tingkat nasional yang sebentar lagi akan berlangsung. Bang Jerry, saya mohon maaf, saya berharap punya waktu lebih dengan Anda. Nanti kita ngobrol lagi lain waktu terkait dengan kasus ini. Saya berterima kasih Anda sudah meluangkan waktu di sore hari ini di Rumah Pemilu. Bang Jerry Sumampau, Koordinator Komite Pemilih Indonesia. Sehat-sehat selalu, Bang. Kami kembali usai jeda saudara dengan informasi terkait Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Yusuf Kalla, memastikan rencana pertemuan dirinya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan melibatkan Partai Golkar.